Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem periodik unsur. Oke, yang pertama adalah bab 3 sistem periodik unsur. Nah, kalau misalnya kalian lihat tentang ini nih, apa sih? Kalau misalnya kalian datang ke supermarket nih, pasti kalian menemukan sabun pasti di bagian sabun. Terus kalau misalnya di sabun juga pasti ada odol, ada sikat, dan klasifikasinya itu jelas. Makanan-makanan, sayuran-sayuran, buah-buah pasti buah-buahan. Nah, inilah kenapa sih harus diklasifikasikan? Ya, seperti kalian kalau ke supermarket itu biar mudah gitu. Nah, di dalam ini ada dua yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah perkembangan sistem periodik unsur, yang kedua adalah sifat unsur dan sifat periodik unsur. Nah, untuk video kali ini hanya membahas tentang perkembangan sistem periodik unsur. Sedangkan sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur bisa di video selanjutnya ya. Yang pertama, perkembangan sistem periodik unsur. Nah, jadi tuh kayak sejarah ya, ada prasejarah dan masa sejarahnya gitu. Jadi ada masa prasejarah seperti itu. Nah, di sini ada sebelum sistem periodik modern dan sistem periodik modern. Nah, kalau modern pasti kan di zaman sekarang nih yang digunakan. Nah, di sini nih ada Mendeleev penemu tabel periodik berdasarkan masa atom relatif. Jadi, kalau misalnya tentang sebelum sistem periodik modern, berbagai macam teori-teorinya ya. Jadi, ibaratnya tuh kalau sebelum masa prasejarah kali ya, ada megalitikum, mesolitikum, tapi kita nggak membahas itu. Kita akan membahas, jadi pertama adalah logam dan non-logam. Jadi yang pertama kita bahas itu sesuatu yang sangat sederhana terlebih dahulu. Logam dan non-logam, selanjutnya baru Lavoisier, dari Lavoisier ke De Bruyner, terus ke Octave Newlands, terus sistem periodik Mendeleev, terus Lothar Meyer. Nah, di sini kan banyak banget nih ya sistem periodik unsurnya. Disingkatnya apa aja sih gitu ya. Kalau saya sih ambilnya ini Lovett. Jadi Lovettnya dari ini, terus O, D, Lovett, terus Om. Pakai dari Omnya itu Octave, terus Mendeleev, Om Meyer. Nah, baru. Jadi Lovett, Om Meyer. Nah, ini singkat aja. Oke, terserah kalian mau nyingkat apapun boleh. Ya, yang pertama adalah logam dan non-logam. Kalau ini jelas banget ya, kalau logam dan logam itu para ahli kimia Arab dan Persia pertama kali melakukan unsur-unsur menjadi dua. Kalau nggak logam ya non-logam kayak gitu. Nah, terus unsur logam itu ada 16, yang besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga. Kalau yang non-logam ya oksigen, belerang, fosfor, seperti itu. Kemudian tabel periodik Lavoisier. Nah, dasar pengelompokan unsur adalah sifat kimianya. Nah, dari sini kita udah mulai nih. Kalau dulu tuh kan logam dan non-logam. Ini kayak berasa apa bisa dirasakan dan tidak bisa dirasakan gitu kali ya. Kalau misalnya yang ini yang sifat kimia itu ada 4, gas, tanah, logam, dan non-logam. Jadi udah mulai 4 ya. Kemudian Lavoisier itu kita lanjut ke Trude De Bruyner, berarti sudah ke Lovett. Masa atom relatif unsur kedua merupakan rata-rata dari atom relatif unsur pertama dan ketiga. Jadi masa atom relatif itu istilahnya AR. Atom relatif. Biasanya kalian bisa melihat itu kalau misalnya massa lah. Kalau misalnya di sini X, di sini nomor atomnya 8, di sininya 16. Nah, 16 ini adalah AR. Unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga. Jadi kalau misalnya ada suatu unsur pertama nih, misalnya unsur pertama itu 2, unsur ketiga itu ada 2, 4, sama 6. Ini unsur pertama, unsur kedua, unsur ketiga gitu ya. Nah, massa atom relatif kedua merupakan rata-rata dari atom relatif unsur pertama dan ketiga. Jadi, kalau 2 tambah 6, 8, berarti di sini adalah 4. Karena rata-ratanya, gitu ya. Oke, De Bruyner menyimpulkan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri atas 3 unsur. Jadi,
thread yang pertama itu LINAK, terus thread kedua. Nah, jadi masih modelnya thread. Kemudian kalau oktav udah jelas ya. Kalau oktav itu 8. Unsur oktav menyatakan jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Jadi kalau unsur ke-8 itu akan ulangan yang pertama, seperti itu. Kemudian kelemahan sistem oktav adalah masih ada beberapa kotak yang diisi lebih dari satu unsur, karena nggak mungkin kan satu golongan itu ini nih seperti ini, dia keulang lagi soalnya. Ya, sekarang kita ke ini ya, Mendeleev. Susah saya ngomongnya. Oke, di sini ada dasar penyusunan, yaitu kenaikan massa atom. Kemudian keunggulannya menyediakan tempat kosong bagi unsur-unsur yang diramalkan akan ditemukan kemudian hari dan diberi nama Eka boron, Eka germanium, dan Eka silikon. Nah, sistem Mendeleev ini menyajikan data massa atom beberapa unsur yang lebih akurat seperti berelium dan uranium. Kelemahannya ada beberapa urutan unsur yang terbalik. Jadi, ini sudah mulai kemajuan ya. Kemudian Lothar Meyer. Nah, kalau ini kenaikan massa atom sama, dasar penyusunnya juga sama nih, kenaikan massa atom, ini juga massa atom. Unsur-unsur yang menempati posisi sama dalam grafik menunjukkan sifat kimia yang mirip. Jadi kalau misalnya dia punya tempat yang sama nih di sini, misalnya golongan 1 berarti dia mempunyai sifat yang sama, golongan 2 berarti dia mempunyai sifat yang sama, seperti itu. Nah, samanya juga kalau misalnya periodik juga bisa menentukan dia biasanya hampir mirip gitu. Nah, di sini seperti yang kalian lihat ya, ini merupakan sistem dari Mendeleev dan yang satunya lagi Lothar gitu. Jadi kenaikan sama, sistemnya kenaikan. Kita lanjut, wah ini apa nih lingkaran? Nah, pasti sistem predik modern. Jadi sistem predik modern ini seperti yang kita lihat sekarang ya. Jadi sistem predik ditemukan oleh Moseley pada tahun 1914. Nah, zaman dulu tuh udah mulai nemuin ini ya. Sekarang luar biasa zaman dulu tuh. Dasarnya kenaikan nomor atom. Jadi kalau biasanya tuh dasarnya massa ya. Sekarang itu kenaikan nomornya yang dilihat. Nah, laju vertikal itu vertikal sama dengan golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat. Lajur vertikal maksudnya ini kan vertikal yang merah. Kemudian untuk yang periode itu yang horizontal, ini horizontal. Jadi kalau periode udah jelas lah ya, udah. Terakhir, nah di dalam golongan ini dibagi menjadi beberapa, yaitu golongan A. Golongan A ada alkali tanah, aluminium, karbon, nitrogen, kalkogen, halogen, ataupun gas mulia. Nah, ini golongan 1A, nama lainnya adalah alkali. Jadi golongan A, rumus elektron valensinya Ns1. Kalau bloknya itu pasti blok S. Jadi golongan 1 sama golongan 2. Ya karena kalau ini 1, ini 2. Kan maksimum 2 ya. Kalau golongan P, aluminium 3, pasti dia kalau ini 2, S-nya 1. Ini kan 3. Kalau ini 4, tapi berakhir di P. Ketika berakhir di P, maka dia golongan bloknya P. Ini juga kalau yang pokoknya yang berakhir di P dia adalah golongan P. Sedangkan ini berakhir di S, maka dia blok S. Seperti itu. Nah, selain itu ada golongan transisi. Ini nama lain dari B, istilahnya golongan B. Nah, ada golongan 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Maksudnya ini tuh lanjutannya. Untuk yang 1 kenapa 11 ya? Karena kemarin itu kan 10 dikurangi 11 ya. Kalau misalnya kalian mencari golongan dan periode. Nah, ada golongan transisi dalam. Transisi dalam itu yang terletaknya di paling bawah. Ada blok F. Deret lantanida periode 6. Deretan aktinida pasti periodenya 7. Jadi kalau misalnya ini berakhirnya adalah 6F, sedangkan aktinida itu berakhirnya di 7F. Seperti itu. Demikian kali ini, semoga bermanfaat ya buat kalian. Jangan lupa subscribe, kemudian kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar, ataupun minta video tentang pembahasan soal apa juga nggak masalah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.